anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu. Nabila? Hadir. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita ke materi, kita tepuk terlebih dahulu ya supaya lebih semangat dalam pembelajaran hari ini. Siap? Siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Bisa diulangi satu kali lagi? Bisa. Yang semangat ya Mbak Beren. Tepuk semangat. 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 Baik, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang tema 6. Mampu menganalisis informasi yang ada pada teks non-fiksi, membedakan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, dan menganalisis ciri-ciri reklame. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang pertama. Kita baca bacaan yang pertama, yaitu wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Mbak Beren coba dibaca. Merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri. Sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Mbak Nabila. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Selanjutnya, setelah kalian membaca bacaan tersebut, coba informasi apa yang kalian dapatkan dari teks bacaan tersebut. Melestarikan warisan budaya adalah tanggung jawab warga negara. Yang paragraf pertama, Pengertian tanggung jawab. gagasan utamanya apa? Pengertian tanggung jawab. Kemudian yang paragraf kedua, informasinya apa Mbak Nabila? Sebagai warga negara harus mencintai, menghargai, dan bertanggung jawab. Kalau paragraf yang ketiga, Adalah dan kewajiban warga negara tercantum dalam UUD 1945. paragraf yang kelima, Wawasan kebangsaan adalah tanggung jawab warga negara. paragraf yang terakhir, yaitu melestarikan warisan budaya adalah tanggung jawab warga negara. Sekarang coba Ibu tanya dari bacaan di atas, coba kalian sebutkan contoh dari pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada apa? Memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada saling tolong menolong antar sesama. Yang ketiga, Toleransi tanpa memandang perbedaan yang ada. yang keempat, Menjaga kerukunan antar sesama warga negara. dan yang terakhir, menaati peraturan yang ada di masyarakat. Jadi ada 5 itu tadi ya. Wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara berdasarkan teks bacaan di atas. Sekarang coba kalian simpulkan tentang pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara dapat kita tunjukkan dalam berbagai bentuk dan sikap. Dengan bertanggung jawab pada setiap perbuatan kita akan menciptakan negara yang aman, damai, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Bentar Mbak Beren. Selanjutnya kita lanjut ke materi IPA. Di sini Ibu mempunyai
mempunyai gambar tahapan perkembangan manusia. Pada tahapan perkembangan manusia ini, yang pertama manusia mengalami masa balita, kemudian selanjutnya ada masa anak-anak, ada masa remaja, kemudian dewasa, dan yang terakhir lansia. Coba sekarang ibu tanya, kalian sekarang berada di tahap perkembangan manusia yang mana? Remaja ini ya. Jadi masa remaja itu merupakan masa penyesuaian diri, masa dari awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Jadi masa remaja itu awalnya kira-kira saat berusia 10-12 tahun, dan masa remaja itu akan berakhir pada umur 18-22 tahun. Pada masa remaja pasti mengalami yang namanya masa pubertas. Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa yang dibarengi dengan perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi reproduksi. Sekarang kalian amati. Dari mulai balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia pasti mengalami perubahan. Iya apa tidak? Iya. Sekarang coba kalian sebutkan ciri-ciri perubahan yang dialami dari anak-anak ke remaja, mulai dari yang laki-laki, kemudian yang perempuan. Coba ciri-ciri fisik yang dialami perempuan saat masa pubertas apa saja? Tumbuh rambut halus di bagian tertentu, kemudian payudara mulai membesar, selanjutnya pinggul melebar, dan yang terakhir suara lebih melengking. Jadi itu tadi ciri-ciri perkembangan masa pubertas yang dialami pada wanita. Berbeda lagi dengan anak laki-laki. Yang dialami anak laki-laki apa saja ciri-cirinya? Tumbuh janggut. Selanjutnya tumbuh kumis dan juga janggut. Selanjutnya ada tumbuh rambut halus di bagian tertentu. Kemudian suara menjadi berat. Kemudian dada bidang dan bau badan. Jadi itu tadi ciri-ciri yang dialami perempuan dan juga laki-laki. Ciri utama yang dialami pada perempuan saat mengalami masa pubertas yaitu perempuan mengalami menstruasi. Kalau ciri-ciri masa pubertas bagi laki-laki juga ditandai dengan perubahan emosional. Perubahan ini bisa menjadi hal yang menyenangkan karena terjadi perkembangan dan perasaan-perasaan baru. Jadi sudah tahu ya perbedaan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan juga perempuan tadi? Sudah. Coba sekarang ditanya, kalau tumbuh jakun itu dialami laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kemudian kalau suara melengking? Perempuan. Kalau dada tampak bidang? Laki-laki. Pinter. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang reklame. Coba kalian lihat. Apakah kalian pernah melihat gambar ini? Pernah. Di sekitar rumah atau mungkin di jalan-jalan? Di jalan-jalan. Sering ya melihat gambar ini. Ini merupakan contoh reklame. Sekarang Ibu jelaskan terlebih dahulu tentang reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk kepada konsumen. Jadi reklame itu dibuat menarik agar orang ingin melihat dan mengetahui informasi yang terdapat di dalamnya, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang. Sekarang coba kalian perhatikan contoh gambar ini. Ada gambar ini. Setelah kalian amati, coba terdapat tulisan apa pada gambar itu? Misalnya tulisan tentang ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan ajakan untuk memiliki 2 anak. Ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan ajakan untuk memiliki 2 anak. Selanjutnya, gambar apakah yang terdapat pada reklame di atas? Gambar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Gambar yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Selanjutnya,
Apakah kira-kira tujuan dari pembuatan dan pemasangan reklame pada gambar? Tujuan dari Tujuannya reklame tersebut untuk menjalankan dan menghidupkan kembali program keluarga berencana di tengah-tengah masyarakat. untuk menjalankan dan menghidupkan program KB di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya yang ditanya lagi, lembaga apakah yang memasang reklame tersebut? Lembaga yang memasang reklame tersebut adalah BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, sekarang kan kalian sudah mengetahui tentang reklame. Sekarang dari ciri-ciri reklame tadi, coba kalian buat rangkuman tentang macam-macam reklame. Sudah? Sudah. Sekarang coba. Reklame itu ada banyak jenisnya. Kalau dilihat dari tujuannya, reklame ada dua jenis. Yang pertama reklame komersial, kemudian dan reklame non komersial. Kalau ditinjau dari sifatnya, reklame ada tiga jenis. Apa saja? Reklame peringatan, Reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Dan reklame berdasarkan jenisnya itu juga ada tiga, yaitu yang pertama reklame audio, kemudian ada reklame visual, dan juga reklame audio visual. Sekarang ini tadi kan contoh dari macam-macam reklame. Yang pertama ini ada gambar baliho. Baliho merupakan reklame yang mempunyai unsur untuk memberitahukan informasi suatu kegiatan atau mengiklankan suatu produk. Ini contoh baliho ya. Kata-katanya, bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim. Kemudian contoh yang kedua ada apa? Billboard. Kemudian ada spanduk. Spanduk merupakan jenis reklame yang berisi informasi dengan kain sebagai medianya. Spanduk ini dicetak di atas kain persegi panjang. Spanduk banyak kita jumpai di jalan raya. Cara memasangnya yaitu dengan dikaitkan pada dua tiang. Dan kemudian yang terakhir ada poster. Poster merupakan jenis reklame lembar kertas yang biasa dibagikan kepada masyarakat di jalan umum untuk memperkenalkan suatu produk. Apakah bisa dipahami? Bisa. Coba sekarang ibu tanya, apakah reklame tadi? Ada yang bisa menjawab? Ayo coba bareng. Apa reklame? Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk. Nah, jadi itu tadi ya pengertian dari reklame. Dan jenis-jenisnya reklame sudah paham semua kan? Ada tiga, dilihat dari tujuan, sifatnya, dan juga medianya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, yang pertama tadi, masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa yang dibarengi dengan perubahan fisik, perubahan pola pikir, dan juga pematangan fungsi reproduksi. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sekarang kita berdoa sebelum pulang. Doa dimulai. Wal ashri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.